bagian yang pertama. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Ia mengakui sungguh pantas dan perlu bahwa nama baik dan kepentingan Kristus harus maju. Sementara nama baik dan kepentingannya sendiri harus pudar. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Saya tidak akan menjadi seperti Yohanes Pembaptis. Masih jauh dari Yohanes Pembaptis. Tapi ada hal yang penting yang saya punya seperti Yohanes Pembaptis, adalah cara pandang yang sudah diubahkan oleh Allah. Kalau cara pandang kita belum diubahkan oleh Allah, jangan pernah bermimpi untuk seperti Yohanes Pembaptis mengatakan, dia semakin besar, saya semakin kecil. Dia semakin dimuliakan, saya semakin tidak dimuliakan. Dia semakin ditinggikan, saya semakin rendah. Sulit untuk ditemukan seperti apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis di sini. Tetapi inilah kesaksian Yohanes Pembaptis yang saya bilang menggoncangkan bumi, mengubahkan dunia. Kesaksian-kesaksian yang bukan mencuri perhatian orang supaya Denny Kilapung dimuliakan. Tetapi kesaksian-kesaksian Yohanes Pembaptis ini, Yesus Kristus harus ditinggikan karena dia itu Allah yang sudah ada sebelum semuanya ada. Disebutkan di ayat 1. Allah yang sudah ada dan Allah yang melakukan mujizat-mujizat di luar nalar manusia karena dia Allah. Dan Allah yang akan terus ada karena dia adalah Allah yang kekal. Dia kekal dalam hidup kita. Kita menyadari kenyataan itu. Walaupun kehilangan kemuliaan saya, tetapi saya memuliakan Allah, itu adalah segala-galanya. Dan tadi saya sudah kutip di pendahuluan, sentralitas Kristus, kesadaran terhadap sentralitas Kristus pudar. Waktu-waktu sekarang ini, semakin hamba Tuhannya terkenal, semakin orang percaya terkenal, menurut orang-orang itulah standar indikator bahwa dia itu adalah anak Tuhan. Kristus menjadi kecil, Kristus menciut, Kristus memudar, dia semakin besar. Tapi Yohanes bilang di sini ayat 30, Kristus semakin besar, dia menjadi kecil. Yesus Kristus harus ditinggikan karena dia adalah Allah yang kekal. Maju lagi. Ini aplikasinya. Yang pertama, cemerlangnya karena kemuliaan Kristus memudarkan kilauan segala kemuliaan yang lain. Kemuliaan yang bersaing dengan Kristus seperti kemuliaan duniawi dan kedagingan akan semakin berkurang dan kehilangan tempat berpijak di dalam jiwa ketika pengetahuan dan kasih terhadap Kristus semakin besar dan mendapatkan tempat berpijak di sana. Cemerlangnya terang kemuliaan Kristus memudarkan kilauan segala kemuliaan yang lain. Kalau ada yang lebih terang dari lampu ini tidak akan terang. Ya, Pak Benny nggak ada. Saya tadi malam sebelum tidur karena nggak bisa tidur, karena saya suka nonton YouTube ya, dan khususnya berhubungan dengan istri saya tahu. Jadi kenapa kamu nonton itu? Biasanya saya sering nonton mobil-mobilan seperti itu. Tadi malam saya nonton motor yang saya lihat waktu lalu Pak Benny kesini, gaya-gayaan dia. Siang-siang dia tunjukkan ke saya bahwa lampu motornya akan mengalahkan lampu motor saya. Menurut saya lampu motor saya sudah paling terang, tapi ketika Pak Benny menyalakan lampu motor NMAX-nya di siang hari, kalah lampu motor saya. Yang menurut saya sudah terang juga, tapi ada yang lebih terang lagi. Ketika terang yang lebih terang itu ada, yang terang itu tidak kelihatan, cemerlangnya. Dan dikatakan di sini, yang terang paling terang adalah kemuliaan Kristus.
Ketika kemuliaan Kristus, terang Kristus ada di atas kita, gemerlapnya. Kita manusia yang suka dipuji-puji itu, nggak ada ternyata kemuliaan sedikit pun di dalamnya. Kalau dibandingkan dengan kemuliaan Kristus, walaupun saya sering juga kepingin dimuliakan orang lain. Kalau dipuji-puji orang seperti tidak menginjak tanah lagi. Ya, sering saya dipuji. Puji-puji orang seperti tidak menginjak tanah lagi. Kemudian kalau ada orang yang tidak muji saya, situ merendahkan saya. Itu orang yang suka dipuji. Saya menghadapi kenyataan seperti itu. Tapi sekali lagi, Yohanes Pembaptis memberikan teladan di sini. Kesaksian yang mengubahkan dunia, kesaksian yang mengguncangkan bumi, datangnya dari seorang yang sadar betul bahwa Allah, kemuliaan Allah atas segala-galanya. Coba kita pikirkan kalau dulu Yohanes mencuri start itu, apa ada keselamatan di bawah kolong langit ini? Tidak akan pernah ada. Tetapi kesaksian Yohanes benar-benar menggoncangkan bumi, mengubahkan dunia. Karena Yohanes tahu dan sadar betul Yesus Kristus itu adalah Allah yang kekal, layak ditinggikan, layak dimuliakan. Sehebat-hebatnya Yohanes, ada yang lebih hebat. Seterang-terangnya Yohanes, ada yang lebih terang, ada yang lebih mulia. Sehingga Yohanes harus memandang kepada Yesus Kristus. Sebutkan ayat 30, ia harus makin besar, tetapi Denny Kilapong harus makin kecil. Kita semua harus makin kecil. Mudah apa tidak? Itu sulit sekali. Yang kedua, maju lagi satu. Jika kekurangan dan kerendahan diri kita dapat berperan dalam memajukan nama Kristus, meskipun hanya sangat sedikit, kita harus dengan senang hati menerimanya dan merasa puas untuk menjadi apa saja, bahkan untuk tidak menjadi apa-apa, supaya Kristus bisa menjadi segala-galanya. Ketika saya membaca ini, jauh saya. Untuk menjadikan Kristus itu di atas segala-galanya, jauh saya. Saya masih bergumul dan terus bergumul, tapi saya pingin seperti itu. Dengan pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, nggak ada satupun di antara kita kepingin rugi terus hidup kita, buntung terus hidup kita. Kepingin hidup kita, hidup yang safety, ya. Hidup yang nyaman, senyaman-nyamannya. Apa yang bisa menjadikan kita nyaman? Apakah gelar yang tinggi-tinggi? Apakah pengetahuan yang banyak? Apakah dengan predikat yang seabrak-abrak menjadikan kita nyaman? Kata Yohanes Pembaptis, Kristus semakin besar, dia semakin kecil. Sedikit saja kita bisa melakukannya daripada tidak melakukan apa-apa. Saya kadang-kadang berkata, dan ada juga ada ya orang tempat sharing dengan saya dan katakan, kok bisa begitu, Pak? Ya harus begitu. Saya tidak bisa banyak, tetapi setidaknya saya sudah punya tindakan-tindakan sedikit saja. Yang saya harus jujur bahwa saya belum melakukan banyak bagi Kristus. Tapi dalam hati saya itu ada api yang ingin terus-menerus kemuliaan Kristus. Itu harus menerangi terangnya saya. Terangnya saya harus dikalahkan, akan terkalahkan secara telak oleh terangnya Yesus. Yang kedua, alasan